مرحبا أهلا النوادي. Kemudian yang berikut ya, pelajaran yang kelima ya. Yang kelima tadi, yang pertama apa tadi? Darsul awal pelajaran pertama darsul awal itu Allah ingin apa? Setelah kesulitan dikasih anugerah. Yang kedua tadi tasfiyah, seleksi orang-orang yang beriman, tasfiyatul mu'minin. Kemudian yang ketiga itu tentang perjumpaan para nabi ya, ridhonya para nabi dengan syariat Nabi Muhammad, dan juga penetapan para anbiya seluruhnya bahwa Nabi Muhammad adalah pemimpin mereka. Dan yang keempat tadi hubungan antara dua masjid tersebut. Yang kelima ini baru masuk ahammiyah as-shalah, pentingnya salat 5 waktu. Ya, ahammiyah as-shalah atau pentingnya, urgensinya salat. Sebab ya, solat gak bisa dipisahkan dengan peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Karena perintah solat itu ya dibukukan, diwajibkan itu di saat peristiwa tersebut, solat 5 waktu. Sehingga selalu berbicara Isra Mi'raj memang tidak bisa lepas dari perintah solat 5 waktu. Dalam Al-Quran jelas bahwa kita diperintahkan menjaga solat tersebut. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kalian salat 5 waktu dan salat yang pertengahan. Salat pertengahan ada yang menafsirkan salat asar, ada yang menafsirkan salat fajar, salat subuh. Dalam riwayat ini sebenarnya tidak disebutkan dalam hadis secara utuh ya. Teksnya itu dipisah-pisah riwayatnya, kemudian ulama ada yang menyimpulkan seakan-akan menjadi satu riwayat hadis utuh dari Nabi, yaitu apa? As-sholatu imaduddin, faman agamaha faqad agamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikan salat, maka dia sudah mendirikan tiang agama tersebut. Dan siapa yang menghancurkan, maka dia telah menghancurkan agama. Sebenarnya bukan agama hancur karena dia tidak salat ya. Dirinya yang hancur karena tidak salat ya. Bukan agamanya hancur. Wah, Allah Ta'ala tidak butuh sama sholat kita. Kita ini diciptakan semua, gak ada yang taat, gak ada masalah bagi Allah. Tidak mengurangi kebesaran dan kerajaannya Allah. Kita taat seluruhnya, gak ada yang maksiat, juga tidak menambah apapun dari Allah Ta'ala. Itu. Tapi semuanya kembali kepada diri kita. Makanya ulama menafsirkan itu seperti itu. Bukan agamanya hancur sebab dia meninggalkan sholat, tapi maknanya di situ adalah dirinya hancur karena sebab meninggalkan sholat. Di dalam riwayat Imam Muslim, dalam Sahihnya Imam Muslim, ada satu riwayat yang Nabi Nabi menyatakan dengan sangat tegas di situ. Nabi mengatakan bahwa baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarku shalah. Di antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Jadi dia mendekati ke arah itu. Baina syirki wal kufri, walaupun tidak sampai masuk kepada kesyirikan, tapi itu bentuk peringatan dari Nabi bahwa sangat berat ya sanksi bagi orang yang sengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Sehingga Nabi katakan di antara dia dengan kesyirikan dan kekufuran itu hanya perkara apa? Tarku sholat, meninggalkan sholat. Dalam riwayat Ibnu Majah yang lahir 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah, di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa baina rajuli wa bainal kufri illa tarku shalah. Tidak ada pemisah antara seseorang dengan kekufuran melainkan itu adalah meninggalkan salat, tarku shalah. Dalam riwayat yang lain Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Talhis Al-Habir, riwayat dari Sayyidina ya, Al-Imam Al-Bazzar dari Abi Darda menyatakan Rasul bersabda, man taraka salatan muta'ammida faqad kafar, wa fi riwayah faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan salat satu kali dengan sengaja, maka sungguh dia telah terang-terangan telah keluar, telah ingkar. Imam Ahmad mengartikan ini kafir, tapi Imam Syafi'i tidak, dia masih muslim. Tergantung lihat keadaannya, dia tinggalkan itu sengaja, itu tafsirannya apa? Sengaja
dia tinggalkan karena mengingkari kewajiban sholat, kafir. Tapi sengaja meninggalkan sholat karena malas, fasik. Kalau Imam Ahmad tidak, mau dia sengaja meninggalkan karena malas juga kafir. Imam Ahmad dalam masalah sholat memang fatwanya sangat tegas. Sekalipun dia tinggalkan karena malas, kata beliau itu sudah sengaja, maka kafir. Atau dia meninggalkan karena mengingkari kewajiban, lebih parah lagi, kafir. Makanya terjadi perdebatan, dan ini didokumentasikan oleh Al-Imam Tajrid As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah, dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'atil Kubra. Di situ diceritakan munaqasyah bainal Imam Syafi'i wal Imam Ahmad. Terjadi dialog antara Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad terkait masalah sholat tadi, meninggalkan dengan sengaja. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam Ahmad, kau mengatakan orang kalau meninggalkan sholat dia langsung kafir, irtaddah, dia al-khuruj an dini, keluar dari agamanya. Kata Imam Ahmad, benar, saya mengatakan demikian, saya berfatwa demikian, karena riwayat jelas, man taraka sholatan muta'ammida faqad kafar. Siapa yang meninggalkan satu sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir. Nah yang malas juga itu, dia tinggalkan dengan sengaja. Tapi karena rasa malas itu yang membuat dia tinggalkan, maka dia sudah kafir. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, kemudian orang yang kafir ini, gara-gara meninggalkan sholat, dia ingin kembali ke agama Islam, bagaimana caranya? Kata Imam Ahmad, caranya dia sholat lagi. Dia bertobat, kemudian dia sholat. Ketika dia sholat, maka dia masuk kembali ke agama Islam. Kata Imam Syafi'i, bukankah sholatnya orang kafir tidak sah? Ya. Orang kafir kalau sholat tidak sah. Nah, lantas bagaimana dengan sholat dia kembali ke agama Islam? Lah kau berfatwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir, maka otomatis ketika dia sholat pun tidak sah. Sebenarnya itu kritikan dari Imam Syafi'i bahwa maknanya di situ bukan orang ketika meninggalkan sholat langsung kafir. Lihat orang ini dia tinggalkan karena apa? Kalau ditanya karena malas, dosa besar. Kemudian kalau ditanya karena apa? Karena meyakini sholat tidak wajib, dia kafir. Begitu. Itu rincian daripada Al-Imam Syafi'i.